flexing, pamer. Ya, banyak, dan yang dipamer tadi semua sisi kehidupan. Yang pamer kekayaan, yang pamer rumah tangga, pamer romantis, pamer suaminya baik, pamer istrinya, pamer anaknya, pamer bayinya, pamer pekerjaannya, pamer jalan-jalannya, pamer makannya, pamer kopinya, ya, kopi juga dipamerin, ya, sampai dengan yang lebih bahaya, pamer ibadah, dipamerkan semua, pamer langsung. Jadi flexingnya itu bisa langsung, dan juga bisa juga ada juga yang pamernya secara tidak langsung, eksplisit dan implisit, dan kita kadang nggak sadar. Misalnya ada konten kuliner, itu sebenarnya kan lagi pamer makan-makan. Konten jalan-jalan, lagi jalan-jalan. Ya, itu yang pertama, pamer. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya sosmed itu menggambarkan sesuatu hal yang sempurna. Kalau orang mau flexing, mau pamer, pasti menggambarkan sesuatu yang sempurna. Dan satu lagi, dalam ilmu kejiwaan, ini dalam ilmu kejiwaan atau dalam ilmu psikologi, manusia itu adalah manusia, kan manusia sosial ya. Katanya manusia makhluk sosial. Salah satu sosialnya itu adalah manusia butuh yang namanya eksistensi. Kan manusia makhluk sosial. Nah, dampak dari manusia makhluk sosial itu, manusia butuh eksistensi namanya. Eksistensi adalah pengakuan diri, pengakuan bahwasanya dia ada, eksis. Bagaimana cara seseorang itu, dia itu pengen membuktikan kepada orang lain dia itu masih eksis, ada, dalam tanda kutip pengen dihargai, caranya ya dengan memamerkan, memposting. Posting itu membuat seseorang itu eksis. Nah, oleh karena itu, hampir semua manusia pasti dia akan memposting tentang dirinya di sosial media, iya tidak? Iya enggak? Yang memanah pasti posting mana. Yang ikut kajian sendiri pasti ada yang posting. Alhamdulillah kajian di An-Nahl. Iya enggak? Langsung jadi WhatsApp story, jadi Instagram story gitu kan. Kegiatan apapun, anak melahirkan diumumkan, ini dilahirkan diumumkan, ini begini diumumkan, nikah diumumkan, ini diumumkan, diposting, di apa semua. Itu konsekuensi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Tapi jangan khawatir, ini wajar dan normal. Itulah manusia. Saya pun demikian. Saya aja datang ke Cilegon posting dong, kajian di Cilegon gitu. Itu wajar. Nah, tetapi yang namanya manusia kadang-kadang membuktikan eksistensi di dunianya, karena dunia nyata, dunia maya, kadang-kadang yang diposting tidak seindah kenyataan. Dunia maya tidak seindah dunianya. Seperti itu. Misalnya ada yang memposting tentang keberhasilan. Ya, keberhasilan mendapatkan omset sekian dalam waktu 1 bulan. Nah, yang melihat, kita ini yang melihat, taunya Masya Allah 1 bulan 1 miliar. Tapi kita tidak melihat dia sudah berdarah-darah puluhan tahun, ditipu, kemudian dia sempat ditipu, diambil uangnya, dibawa kabur, pengalaman berurusan dengan macam-macam orang, dia kita nggak tahu yang itu, taunya yang enak-enak aja. Nah, inilah dampak dari flexing, secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita pun demikian, karena yang namanya orang memamerkan sesuatu, pasti dia pengen memamerkan yang sempurna. Semuanya. Coba aja kalau foto pasti begini, bawa bapak kalau foto tahan perut, ya kan? Kalau foto dia tahan perut supaya nggak kelihatan kan, one pack-nya nggak kelihatan.
Kalau ibu-ibu kalau foto pasti kepalanya miring, nggak pernah lurus kepalanya ibu-ibu. Ya, dan cari posisi bagaimana posisinya yang apa kelihatan kurus. Jadi samping gitu ya. Nggak ada ibu-ibu pasang depan gini, nggak ada kelihatan. Itu kan nyari yang apa, nyari sisi yang paling sempurna, padahal kenyataan nggak seperti itu. Nah, jadi para jemaah kita sudah dapat nih. Yang kita lihat setiap hari di sosial media seperti itu. Pertama, kesempurnaan. Jadi kita ini setiap hari scroll, kita itu sadar atau tidak sadar terpapar yang namanya kesempurnaan. Seolah-olah itu ya sempurna semua. Begitulah standar kehidupan, sempurna semuanya. Ya. Padahal kita nggak tahu cerita di balik itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita juga terpapar yang namanya suatu hal yang buru-buru, atau bahasanya istijal. Ditambah lagi dengan sifat dasar manusia yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang ajula, katanya Allah. Manusia itu memang terburu-buru. Jadi sudah sifat dasarnya terburu-buru, ditambah lagi dengan berbagai macam konten-konten yang kita lihat setiap hari, yang semuanya mengajarkan kesempurnaan dan serba instan. Pengennya instan. Hampir dan instan ini semua sendi kehidupan. Pengen sukses instan, cara cepat sukses, cara jadi pengacara. Makanya banyak yang tertipu dengan MLM. Kenapa kira-kira? Modal berapa ratus ribu dapat hadiah kapal pesiar, dapat hadiah mobil. Kenapa kira-kira bisa kepengaruh dengan MLM? Ya karena pengen pengen cepat, pengen instan. Terus tuh pengen yang seperti dia, sempurna, langsung dapat semuanya. Dapat mobil, dapat Pajero, dapat Alfa, kapal pesiar dan sebagainya. Padahal kira-kira gimana? Bener nggak tuh? Flexing semua, nggak bener. Ketahuan mobilnya pinjaman dan sebagainya. Seperti itu. Demikian juga pengen instan. Instan sukses, instan kaya. Kalau mau bapak ibu-ibu instan, cara instan kurus, cara instan langsing, cara instan glowing. Pengaruh kesehatan mental. Instan kurus, ikut diet macam-macam, sakit perut, keringat dingin, lemas. Instan cantik, instan glowing, akhirnya banyak ini. Ustadz, apa hukumnya suntik putih, apa hukumnya PRP, platelet rich plasma, apa hukumnya terapi DNA salmon, apa hukumnya menciumkan hidung, melancipkan dagu, menebalkan bibir, melebarkan mata. Kemudian banyak sekali pertanyaan, pengen instan semua. Pengaruh kesehatan mental lagi. Ya. Demikian juga anak-anak muda sekarang pengen instan, pengen badannya keker, suntik steroid. Ya. Suntik main steroid sekarang. Anak-anak muda sekarang pengen steroid. Ya. Tanpa dosis yang jelas, akhirnya pengaruh macam-macam nanti. Ya. Pengen keker, pengen apa, steroid. Banyak instan pokoknya. Pengen. Ini yang menyebabkan gangguan mental begitu, serba instan, terpapar kesempurnaan, pengen seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, sadar atau tidak sadar, nah ini kita perlu saling sadar pokoknya, harus ngingetin diri sendiri atau ngingetin keluarga lah minimal. Sadar atau tidak sadar, kita terpengaruh oleh sosial media. Bagaimana algoritmanya? Pertama, kita terpapar dengan kesempurnaan, flexing, pamer, pengen seperti itu. Kemudian setelah kita terpapar, tertanam dalam pikiran kita, oh memang seperti itu, gampang, mudah, cepat. Kemudian apa? Barulah kita banding-bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Setelah banding-bandingkan, mulailah kita yang namanya apa? Tidak bersyukur. Setelah tidak bersyukur, barulah tidak qanaah. Tidak qanaah inilah sumber dari penyakit mental, atau bahasa kita sekarang apa, ketidakbahagiaan.
kesengsaraan. Ini algoritmanya jemaah. Kita ingat ya. Nih, main sosmed, scroll, terpapar kesempurnaan, terpapar cara instan, terpapar, oh memang seperti ini. Kemudian kita masuk dalam pikiran, mau nggak mau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kita lihat sekeliling kita, rumah tangga, anak, istri, penghasilan, pendapatan, gaya hidup, kita banding-bandingkan, mulai nggak bersyukur. Tidak bersyukur. Setelah nggak bersyukur, ya, barulah tidak qanaah. Tidak qanaah ini sumber segalanya. Ini algoritma atau alur gangguan mental secara umum dari semua sisi kehidupan. Makanya solusinya apa? Solusinya Islam, agama kita. Jadi yang pertama, dari atasnya dulu nih. Yang pertama, para jamaah sekalian, kita perlu bijak menggunakan sosial media. Bijak. Jadi kita solusinya dari atas dulu nih, baru ke bawah. Dari atas dulu, kita bijak menggunakan sosial media. Dari mana dapat konten-konten seperti itu? Yaitu dari apa yang kita follow, dari siapa teman-teman kita. Makanya supaya nggak terpapar dengan flexing, tidak terpapar dengan kesempurnaan, tidak terpapar dengan pamer, tidak terpapar dengan hal-hal instan. Jadi pertama, cari teman-teman yang bagus. Sekarang kalau kita punya akun sosial media, sekarang siapa yang nggak punya akun Instagram, TikTok, apalagi semua punya pasti kan? Facebook gitu, ya. Siapa tua muda siapa sudah punya sekarang, ya. Kalau nggak punya bisa kita bilang hello gitu ya, bahasanya semua punya ya. Sekarang kita lihat siapa yang kita follow, siapa teman-teman kita. Sekarang ganti. Inilah disebut dalam syariat kita memilih pertemanan yang baik. Jadi pertemanan itu bukan hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya juga. Bukankah banyak dalil-dalil ayat yang memperingatkan kita tentang pertemanan yang baik? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama temannya, perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya. Demikian juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama artinya jadi cari teman orang-orang yang jujur, yaitu jujur dalam keimanan. Dan kita sangat butuh sekarang di zaman ini, kita butuh dengan ma'as shadiqin. Di zaman ini kita sangat butuh dengan teman-teman yang shadiq, jujur keimanannya. Karena bisa jadi penampilan agamis, tapi hati iblis. Ada nggak? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Banyak nih, awal-awal banyak kecewa. Ustadz, saya sudah pilih penampilannya agamis, postingannya juga agamis terus, tapi setelah nikah jadi suami iblis. Tidak jarang dapat curhat begitu. Iblis, malas kerja, nggak mau kerja, nggak mau ini, ya, keras sama istri, ya, cuma terkait postingannya doang agamis, kelakuan iblis. Betapa butuh kita sekarang. Wa kunu ma'as shadiqin, ayat ini, hendaklah bersama teman-teman yang jujur keimanannya. Dia benar-benar jujur keimanannya. Dia beragama memang benar-benar mencari ridho Allah. Dia beragama itu pengen mencari kasih sayang Allah. Dia beragama pengen cari rahmat Allah. Dia beragama pengen cari akhirat. Bukan beragama pengen cari dunia, bukan beragama pengen cari ketenaran, bukan beragama pengen cari uang, mencari kemudian dia menukarkan dengan dunia. Dia taruh bihi tamanan qalila, dia tukar dengan harga yang sedikit. Kita butuh sekarang di zaman ini teman-teman yang jujur keimanannya. Karena sekarang mulai oknum sih ya, casing agamis. Casing agamis dalam rumah tangga, dalam jodoh, dalam bisnis.
dalam muamalah. Casingnya agamis, tapi pas bisnis masya Allah afan ahli terus. Uang dibawa kabur, utang nggak dibayar. Oknum jamaah ya. Ustaz oknum kok banyak? Enggak ya, enggak juga. Kita sangat butuh nih yang jujur keimanannya sekarang. Benar-benar dia beragama itu cari ilmu, bukan sekedar cari follower, cari apa, cari keuntungan dunia. Lias karu di hitaman qalil, ditukar dengan harga yang sedikit. Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian hendak menukarkan sesuatu yang sangat tinggi dengan sesuatu yang sangat rendah? Kita butuh. Jadi ayat dan dalil yang berbicara tentang pertemanan itu, dalil banyak sekali kita sebutkan ya. Pertemanan yang baik, as-sohib sahib. Teman itu bahasa Arabnya sohib sahib, dia menarik. Sehingga kita ini adalah representasi dari 10 sahabat terdekat kita. Kalau 10 sahabat terdekat kita seperti itu, berarti itulah kita. Nah, ternyata ayat-ayat yang berbicara tentang pertemanan, atau bahasa sekarang circle, ya. Circle itu bukan hanya dunia nyata, tapi dunia maya juga. Makanya pilih-pilih temennya yang bagus. Kita punya Facebook, punya akun Facebook, cari teman-teman yang bagus. Instagram, cari teman-teman yang bagus, follow yang bagus-bagus. Karena itu yang kita lihat setiap hari, itu yang terpapar oleh kita setiap hari. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak bagus, nggak apa itu, posting macam-macam, udah unfollow, unfriend. Akun-akun yang apa di unfollow. Karena itu yang mempengaruhi kesehatan mental setiap hari. Jadi nggak salah orang bilang tuh tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, nggak salah, bener soheh. Karena terpapar setiap hari. Kita lihat scroll setiap hari terpapar, dan itu akhirnya meresap kepala kita, masuk. Ya. Sadar atau tidak sadar, tapi kebanyakan kita tidak sadar. Bahkan para jamaah sekalian tahu namanya reels sih. Ya. Ada yang nggak tahu reels? Sekarang kan ada video, ada reels. Apa reels jamaah? Reels itu apa? Video singkat, berapa detik? Ada yang 30 detik, 1 menit ya. Nah, ini juga memainkan trik psikologis. Jadi yang namanya reels, video singkat, itu adalah cara mencuci otak. Bagaimana informasi masuk tanpa kita cerna dulu. Kan kita scroll, oh iya, scroll, oh iya, scroll, oh iya. Itu juga teknik cuci, psikologinya itu teknik cuci otak itu sebenarnya itu. Teknik mempengaruhi kita. Karena kita nggak sempat cerna. Scroll, oh iya, masuk dulu, atau minimal masuk memori otak kita. Scroll lagi, oh iya, masuk. Scroll lagi, masuk. Tidak memberikan kesempatan kita untuk apa? Untuk mencerna, memikirkan, dan sebagainya. Makanya memang cocok banget konten flexing di video-video singkat. Wah, keren ya, masuk. Wah, begitu ya, masuk. Nggak sempat dicerna. Itu sebenarnya trik cuci otak. Psikologinya begitu jamaah. Makanya anak-anak muda kita ini lihat scroll, ada influencer, ada artis bilang, oh saya repot loh punya anak begini-begini, masuk. Sekarang nikah susah, begini, masuk. Nggak sempat dia cerna. Padahal fitrahnya ngelawan. Ini juga bagaimana sosial media mempengaruhi kita nih. Adanya reels, video singkat 15 detik, 30 detik, 1 menit, nggak sempat kita cerna. Masuk dulu yang penting. Masuk. Makanya tadi hadis-hadis tadi memilih pertemanan yang baik, kita terapkan juga di dunia maya, di gadget kita jamaah. Kok habis jamaah? Tadi amanahnya sampai Isya putus, kita selesai udah. Jadwalkan sesuai dengan amanah, nah besok kita masih ada ya. Tadi Isya selesai. Mungkin saya selesaikan yang ini dulu ya, selesaikan algoritma ini ya.
Atau azan dulu sebentar ya, azan dulu aja kita sampai sampai komat ya. Ya, kalau gitu azan dulu, saya selesaikan algoritma ini biar selesai ya. Bagaimana dia mempengaruhi jiwa kita. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على dari azan sampai حي على waktu tulis sampai kapan Ya, ya? sampai selesai. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, bagi para jemaah kita lanjutkan. Dapat info ada waktu sekitar 7 sampai 8 menit ya. Kita lanjutkan yang algoritma atau alur bagaimana sosial media itu mempengaruhi jiwa kita dan solusinya. Tadi yang paling atas dulu ya. Paling atas yaitu memilih pertemanan yang baik. Jadi sekarang lihat teman-teman kita siapa. Kalau ada teman-teman, bahasanya sekarang toxic people ya, yang postingannya curhat-curhat nggak jelas, flexing apa itu segera di unfollow ya. Kita unfollow, nggak usah unfriend, bisa ya, pokoknya jangan jadi terpapar akun-akun yang pamer berita-berita yang bikin kita sibuk ya, karena kadang-kadang berita-berita itu bikin sakit hati ya. Korupsi besar-besaran, sakit hati doang, kita cuma bisa sakit hati tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Korupsi 300 triliun cuma 6,5 tahun ya, 6,5 tahun ya. Saya sih mau tuh ya. Jadi 1 jam 1 miliar mau di penjara. 5 jam aja di penjara boleh tuh. Terus setelah di 6,5 tahun itu dibagi 300 itu jadi 1 jam 1 miliar. Iya kan? Pengen tuh, pengen nggak jangan di penjara 1 hari aja. Ya 10 jam aja 10 miliar kan mau. Bebas kan habis itu kan. Itu juga sama, berita-berita apa yang memang bikin sakit hati yang seperti itu udah. Artinya apa? Kita cuma bisa ngedumel-ngedumel, marah-marah, nggak bisa menyelesaikan solusi. Itu juga di unfollow, nggak usah ikutin. Coba kita baca berita itu, sakit hati nggak jemaah? 300 triliun ya cuma 6,5, tapi kita kan cuma sakit hati aja dapatnya, nggak bisa ngapa-ngapain ya sudah. Jadi sekarang dari yang atas ini kita periksa sosmed kita, akun-akun berita apa yang pokoknya yang kurang bermanfaat udah nggak usah ikutin, ganti sama teman-teman yang baik, teman-teman yang postingannya kita baca memunculkan motivasi, mungkin ustadz-ustadz kajian,
teman-teman yang baik, teman-teman yang ini, yang postingan-postingannya itu kita buka-buka tuh bikin bersyukur, bikin tertawa, bikin optimis, bukan baca-baca langsung sakit hati, marah-marah, ya sakit hati online dan sebagainya. Jangan. Kurang nggak baca-baca berita, kurang ajar, itu kan gangguan mental udah. Jadi pertama, yang paling atas ini, jangan sampai kita terpapar dengan kesempurnaan, buru-buru, cara instan dan sebagainya. Ini yang paling pertama dulu, periksa supaya kita tidak ada gangguan mental. Cari follow yang baik-baik, ini yang pertama paling atas. Kemudian yang kedua, kita sadari apa yang kita lihat itu tidak seindah dunia nyata. Semuanya. Jadi kita jangan langsung, hebat, apa dan sebagainya, jangan, biasa-biasa aja. Tidak seindah dunia nyata, semua begitu. Mau yang posting jalan-jalan, nggak seindah dunia nyata. Ya. Demikian juga yang cantik, yang ganteng nggak sesuai. Pas ketemu, pas di sosial media lihat kok cantik, ganteng, subhanallah. Pas ketemu, astagfirullah. Ya, jadi begitu jamaah. Jadi intinya kita tanamkan dulu apa yang kita lihat itu belum tentu seindah dunia nyata. Semua hal, semua sendi kehidupan yang romantis di rumah tangganya, ada juga yang sering posting romantis, besoknya cerai. Ada seperti itu. Ada. Makanya pas kita lihat itu biasa aja gitu ya. Oh ya udah cukup. Kemudian selanjutnya setelah itu jangan banding-bandingkan. Karena tadi belum tentu seindah dunia nyata. Kemudian selanjutnya rezeki orang beda-beda. Jadi jangan langsung banding-bandingkan. Karena dampak dari melihat tadi langsung banding-bandingkan. Jangan. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Jadi seolah-olah apa yang menyebabkan kita gangguan mental, karena kita kumpulkan semuanya, hebat sini, ini hebat mendidik anak, ini dapat istri yang bagus, ini dapat suami yang kaya, ini dapat ini, itu kita kumpulkan, kita bandingkan sama kita sekarang. Paham jemaah ya? Jadi yang bagus-bagusnya setiap individu kita kumpulkan, kita bandingkan kita sekarang. Ini yang bikin stres. Karena para jamaah sekalian, setiap orang punya rezeki masing-masing. Jangan banding-bandingkan. Semua. Ya. Yang posting keberhasilan ini yaitu rezeki dia, tapi dia pasti nggak punya rezeki di bidang yang lain. Makanya contoh misalnya nih dalam kehidupan, ada yang contoh dalam rumah tangga misalnya, ada yang suaminya baik, ya suaminya baik, kemudian anaknya soleh, rumah tangganya bagus, tapi ternyata dapat mertua yang nggak baik. Ada yang dia mertuanya baik, keluarganya bagus, anak baik, suaminya nggak baik. Ada juga yang dia suaminya baik, mertua baik, rumah tangga baik, tapi nggak punya anak. Jadi masing-masing udah ada rezeki. Udah nggak usah kita banding-bandingkan gitu. Karena yang bikin kita stres itu begitu. Ya kita tuh sebutin ini dapat nikmat ini, dapat nikmat ini, dapat ini. Setiap kita kumpulkan, kita refleksikan kepada diri kita ini bersyukur. Jadi jangan. Dan banyak seperti ini setelah banding-bandingkan langsung nggak bersyukur. Dan semua sendi kehidupan, semuanya. Bapak-bapak sama, lihat yang cantik, bandingkan istrinya, udah nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Istri juga sama, lihat sosok suami yang ideal, kaya, imam masjid, hafiz, kemudian sayang istri, nggak pelit, sering transfer, rekening care, suami care, ya. Skincare, semua itu kemudian melepas lihat suaminya, nggak bersyukur. Demikian juga lihat anak yang kecil-kecil sudah hafiz, baca Quran, manut, hafalannya banyak, masih kecil, lihat anaknya, nggak bersyukur. Masing-masing ada rezekinya. Semua sendi kehidupan. Jadi kita jangan kita. Kemudian selanjutnya, ya inilah hadis Nabi supaya kita bersyukur. Beliau bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tafdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Kemewahan dunia itu lihat dia ke bawah. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas terus. Nah, sosial media ini membuat kita lihat ke atas terus.
dia ke atas terus. Yang demikian supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Nikmat banyak. Nah, setelah kita nggak bersyukur tadi paling bawah apa jemaah? Baru nggak qanaah ini sumber ke. Karena kebalikannya, qanaah surga dunia. Surga dunia qanaah. Hadis-hadis saya banyak nih kalau kita baca waktunya habis. Misalnya hadis Nabi, qad aflaha man aslama. Kemudian wakarna Allah bima ata. Ya. Sungguh orang yang beruntung itu yang dia muslim masuk Islam. Ya. Kemudian dia diqanaahkan hatinya. Jadi orang yang beruntung begitu. Dia masuk Islam, kemudian dia qanaah, Allah berikan qanaah. Ya. Qala Rasulullah SAW. Demikian juga perkataannya Imam Syafi'i, in kunta dza qalbin qanu anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu itu punya hati yang qanaah, menerima bahagia dengan apa yang Allah berikan saat ini, engkau dengan raja dunia sama. Kebalikannya, kalau nggak qanaah, neraka dunia. Ini sumber ya, neraka dunia ini. Makanya ini terakhir saya tutup jamaah sekalian. Tutup perkataan ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannah ma la yadkhuluha la yadkhulul jannata fil akhir. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak masuk surga di akhirat. Jamaah paham? Saya ulangi, inna fil dunya jannah. Tidak usah jauh-jauh. Di dunia ini ada surga. Kalau nggak masuk surga dunia, nggak masuk surga akhirat. Surga dunia itu adalah qanaah dan halawatul iman. Qanaah, menerima takdir Allah. Apa yang Allah berikan, dia bersyukur, dia bahagia, dia senang. Kemudian halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sholatnya, dia sholat bahagia. Dia ngaji bahagia, dia sedekah bahagia, dia senyum sama saudaranya bahagia, dia bantu saudaranya bahagia. Halawatul iman, karena iman punya rasa manis-manis. Ada rasanya. Itulah surga dunia. Nah, kalau dia nggak masuk surga dunia ini, di akhirat nggak masuk surga. Jadi kalau dia di dunia dia nggak qanaah, nggak merasakan manisnya iman, di surga nggak masuk. Ini sumbernya aja, Masya Allah. Nah, jadi ini saya ulangi tadi ya. Pilih pertemanan yang baik, sosial media, bijak menggunakan. Ya, tidak semua istimewa, tidak semua sempurna. Jangan buru-buru, jangan instan. Yang kedua, kita jangan banding-bandingkan. Kemudian kita banyak bersyukur, kemudian banyak qanaah. Insya Allah terhindar dari gangguan mental. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari gangguan mental. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.